Ada kemungkinan juga cukup diperhitungkan untuk perhelatan 2024. Apalagi dia adalah Purnawira TNI dengan pangkat jenderal dan kedudukan tertinggi sebagai Panglima TNI. Tentu ini memberikan keuntungan tersendiri. Ya, tentu akan dahsyat kalau Gatot dan Anies dipersatukan misalnya sebagai simbol perlawanan dari rezim. Refly Harun, akan dahsyat kalau Gatot dan Anies dipersatukan sebagai simbol perlawanan. Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai akan dahsyat jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Panglima TNI Jenderal PAR Gatot Nurmantio dipersatukan sebagai simbol perlawanan dari rezim saat ini. Menurut Refly yang mengulas berita Sindo News, berjudul Gatot Nurmantio berpotensi ambil alih peran Prabowo di politik. Ada ceruk kosong yang ditinggalkan Prabowo Subianto yang kini merapat ke pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ceruk kosong yang ditinggalkan Prabowo sejauh ini Anies Baswedan yang mengisi. Banyak sekali pendukung Prabowo yang kecewa kemudian menjagokan Anies Baswedan yang dianggap sekarang sebagai simbol perlawanan the establishment rezim Jokowi. Begitulah kata Refly dalam channel YouTube Refly Harun. Refly mengatakan, posisi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak jelas. Begitu pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo yang dianggap sebagai putra mahkota dari incumbent dari arus yang saat ini berkuasa. Di sisi lain, lanjut Refly, akhir-akhir ini sejak Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI dideklarasikan dan ada pengadangan di mana-mana. Nama Gatot Nurmantio yang merupakan presidium KAMI melonjak, naik terus, dan ada kemungkinan diperhitungkan dalam perhelatan 2024. Apalagi dia adalah purnawirawan TNI dan pangkat jenderal dan kedudukan tertinggi sebagai Panglima TNI. Tentu ini memberikan keuntungan tersendiri. Ya tentu akan dahsyat kalau Gatot dan Anies dipersatukan, misalnya sebagai simbol perlawanan dari rezim. Tapi persoalannya, siapa yang mau menjadi nomor 2? Karena dalam benak psikologis mereka harus menjadi the number 1, menjadi nomor 1. Begitulah ujarnya. Hal ini, menurutnya, sama dengan apa yang terjadi pada 2009. Ketika itu, Prabowo harus bernegosiasi dengan Megawati Soekarno Putri pada 2009 dan akhirnya Prabowo memilih menjadi calon wakil presiden. Itu bisa terjadi karena keduanya kepepet. Keduanya tidak bisa maju kalau mereka tidak bersatu. Akhirnya Prabowo mengalah, Megawati maju. Begitulah katanya. Respon Muldoko Gatot, pengamat, tak masalah purnawirawan berpolitik. Pernyataan Kepala Staf Presiden KSP Jenderal TNI PAR Muldoko yang mengingatkan purnawirawan agar memegang teguh prinsip dinilai ditunjukkan kepada Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jenderal PAR Gatot Nurmantio. Saya kira merespon beberapa purnawirawan TNI yang terjun di gerakan politik, terutama yang mutakhir soal gerakan politik KAMI yang dimotori mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Kata pengamat politik dan Direktur Indo Strategi Research and Consulting, Arif Nurul Iman kepada Sindo News. Arif berpendapat, soal politik yang ada kepentingan, tentu tidak ada gerakan politik yang bebas kepentingan. Hanya masalahnya, kepentingan apa yang menjadi konsentrasi dari gerakan politiknya? Begitulah ujarnya. Kemudian, dia menanyakan apakah masih dalam koridor dalam membangun bangsa, menjadi NKRI atau sebaliknya. Kalau berpolitik untuk kepentingan yang konstruktif bagi kemajuan bangsa, sah-sah saja bagi siapapun, termasuk purnawirawan. Sebaliknya, jika berpolitik untuk kepentingan sempit dan sesaat, maka itu wajib dicegah. Begitulah pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Muldoko menuturkan, sebagai seorang purnawirawan, dirinya selalu saling mengingatkan agar mantan prajurit selalu berpegang teguh pada prinsip. Namun, ketika itu berkaitan dengan urusan politik, ia pun tidak bisa melarang. Pasalnya, kata dia, otoritas kembali pada diri masing-masing. Muldoko kerdilkan SDM, pemerintah dengan sebut kami ganggu stabilitas politik. Mantan Panglima TNI Jenderal PAR
Muldoko dinilai terlalu mengada-ada jika menyebut koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami mengganggu stabilitas politik. Di sisi lain, pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden itu seperti mengkredilkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki negara seperti BIN, TNI, dan Polri. Lingkaran istana itu sudah punya SDM yang lengkap untuk mendeteksi apapun yang terjadi di NKRI, kata Direktur Eksekutif Kajian Politik atau KPN, Adip Miftahul kepada kantor berita politik Ermol. Padahal, kata Adip, apa yang dilakukan oleh Gatot Nurmantio melalui kami hanyalah bagian yang menegaskan kalau sistem demokrasi di Indonesia sehat. Di sisi lain, kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh UU. Secara komunikasi politik, kami ini kan hanya kewajiban untuk mengingatkan penguasa untuk melakukan perbaikan. Begitulah ujarnya. Sehingga Adip menambahkan, seharusnya pemerintah ataupun Muldoko tidak perlu membesar-besarkan persoalan. Karena langkah dan gerak kami adalah bagian dari dinamika kehidupan Indonesia dalam berdemokrasi. Sebelumnya, Muldoko berkomentar mengenai kehadiran koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami baru-baru ini. Menurut Muldoko tidak ada yang salah dengan pembentukan kelompok tersebut. Namun Muldoko mengatakan, lain ceritanya jika kelompok itu memiliki arah untuk memaksakan kehendak. Adapun hal yang harus diperhatikan, kata Muldoko, ialah gagasan yang diusulkan kelompok tersebut. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas. Begitulah kata Muldoko. Kami tolak keras penggunaan uang rakyat 22 triliun rupiah untuk menutupi perampokan Jiwasraya. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami menolak keras penggunaan uang rakyat lewat penyertaan modal negara melalui BUMN untuk menutupi kerugian perampokan PT Asuransi Jiwasraya. Demikian disampaikan Koordinator Sosial Ekonomi kami, M. Said Didu, dalam pernyataan sikap kami nomor 020-KSE kami _B_10-2020 Sabtu 3 Oktober. Sikap kami tersebut didasarkan beberapa alasan. Diketahui dari hasil pemeriksaan BPK bahwa kerugian negara yang terjadi pada kasus Jiwasraya sebesar 16,8 triliun rupiah yang disebabkan oleh terjadinya perampokan di PT Jiwasraya yang puncaknya terjadi saat mendekati Pilpres 2019. Dan untuk mengetahui kemana saja aliran dana tersebut, PPATK sudah menyampaikan analisis terkait aliran dana di PT Jiwasraya sebesar 100 triliun rupiah dan masih bisa bertambah. Selanjutnya terang M. Said Didu, dalam proses persidangan terhadap kasus PT Jiwasraya yang sedang berlangsung pada saat ini, terungkap bahwa telah terjadi perampokan di PT Jiwasraya secara terang-terangan atas kerjasama antara pejabat PT Jiwasraya dengan pihak lain melalui transaksi saham dan reksadana, serta bentuk investasi lain. Dari fakta-fakta tersebut, kami berkeyakinan bahwa kerugian puluhan triliun rupiah di PT Jiwasraya adalah perampokan yang berlangsung secara terencana dan sistematis dengan melibatkan banyak pihak. Menurut M. Said Didu, proses perampokan PT Jiwasraya yang terjadi saat mendekati Pilpres 2019 menyerupai proses perampokan Bank Senturi yang terjadi pada saat mendekati Pilpres 2009 yang dipilot oleh negara sebesar 6,7 triliun rupiah. Dengan modus yang sama, kali ini pemerintah dan DPR menyepakati memberikan dana APBN sebesar 22 triliun rupiah kepada PT Pahan sebagai BUMN induk perusahaan asuransi yang antara lain digunakan untuk menyehatkan PT Jiwasraya yang sakit karena dirampok, imbuhnya. Alasan terkait saat negara kekurangan dana untuk menangani dampak COVID-19, kesulitan fiskal, dan makin bertambahnya utang. Tindakan dan keputusan pemerintah dan DPR sangat tidak rasional dan tidak adil karena telah menggunakan uang rakyat untuk menutupi kerugian PT Jiwasraya setelah selesai dirampok.
Dengan demikian, lanjut M. Said Didu, kami menyampaikan 5 sikap. Pertama, menolak secara tegas penggunaan uang rakyat untuk menutupi kerugian PT Jiwasraya karena perampokan.